Nama saya Andri Hendriana dari Teknik Geofisika ITB akan menyampaikan kuliah pendahuluan untuk mata kuliah Geomatematika 2. Berikut adalah outline dari topik yang akan disampaikan dalam kuliah pendahuluan ini. Pertama, deskripsi mata kuliah. Kedua, kemampuan yang diharapkan atau kemampuan yang akan diraih oleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini. Yang ketiga adalah materi kuliah. Keempat adalah sistem pembelajaran. Dan yang kelima adalah sistem penilaian. Deskripsi dari mata kuliah Geomatematika 2 ini adalah sebagai berikut. Pertama, masalah kebumian atau fenomena alam dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk model matematik. Model matematik tersebut merepresentasikan berbagai fenomena fisika yang terjadi di alam, misalnya perambatan panas atau difusi, perambatan gelombang, atau fenomena alam lainnya. Pada gambar sebelah kanan ini, yang bagian bawah ya, menunjukkan fenomena perambatan gelombang seismik. Pada mulanya, gelombang seismik tersebut dibangkitkan oleh sumber alamiah berupa gempa ya, pada simbol bintang ini. Kemudian energi seismik merambat ke semua arah dan akan melewati medium ya, dengan physical properties yang kompleks atau heterogen. Kemudian nanti akan sampai di permukaan di mana misalnya kita menginstall seismometer ya atau sensor seismik. Kemudian nanti kita akan dapatkan untuk memperoleh rekaman seismik ya. Rekaman seismik yang membawa informasi dari media atau medium yang dilaluinya. Dan model matematik ini atau melalui simulasi ini kita bisa melihat bahwa model matematik dapat menggambarkan ya, perilaku atau interaksi antara gelombang dengan media yang dilaluinya. Jadi dengan mengasumsikan media tertentu, maka kita bisa melihat bagaimana perilaku gelombang merambat. Ya. Dan juga simulasi ini pun menghasilkan rekaman seismik. Tentu rekaman seismik sintetik, ya, rekaman seismik sintetik yang dihasilkan dari hasil simulasi gelombang ini. Jadi dengan kata lain, model matematik ini merupakan jembatan, ya, jembatan yang menghubungkan antara physical properties dengan data yang terekam di seismometer di sensor. Nah, di dalam geofisika biasanya ada 3 hal penting ya. Yang pertama adalah physical properties, yaitu sifat fisik bawah permukaan, bisa berupa kecepatan seismik, atau sifat kelistrikan batuan, atau sifat magnetik batuan, ataupun misalnya densitas batuan. Yang kedua adalah model matematik, ya. Kemudian yang ketiga adalah data. Misalnya data apakah itu seismogram, ataupun mungkin juga rekaman gravitasi, atau rekaman sifat kelistrikan, dan lain-lain ya. Nah, model matematik ini tadi menjebatani antara physical properties dengan data. Jadi kalau kita punya data di permukaan, ya misalnya kita punya seismogram, dan kita pun punya model matematik, maka kita bisa mengestimasi dari distribusi dari physical properties di bawah permukaan. Ya. Jadi disinilah pentingnya model matematik. Model matematik dapat kita gunakan untuk mengestimasi physical properties di bawah permukaan dari data yang terekam di permukaan. Nah, tentunya untuk dapat menggunakan model matematik ini kita harus tahu solusinya. Nah, itulah yang akan dibahas pada kuliah Geomatematika 2 ini ya. Jadi kuliah ini akan membahas solusi analitik dari model matematik. Kemudian geofisik juga banyak berkaitan dengan data ya. Jadi kita banyak merekam data atau sinyal di permukaan, sehingga dalam hal ini perlu teknik pengolahan data ya. Dan tools yang mendasar atau yang sangat mendasar yang basic di dalam pengolahan data itu adalah transformasi Fourier. Dan ini pun merupakan bagian dari materi kuliah ya, sehingga kuliah ini sangat berguna atau bermanfaat dalam memberikan fondasi yang kuat untuk teknik pengolahan data. Berikut contoh lain ya yang memberikan ilustrasi keterkaitan antara fenomena kebumian
dengan model matematik. Di sebelah kiri ini ada dua gambar. Yang atas memperlihatkan penampang seismik, ya. Jadi warna hitam dan juga abu-abu atau grey ini menggambarkan amplitudo, ya, seismik. Di sini P disimbolkan dengan huruf P besar, ya, fungsi lateral X ataupun fungsi vertikal. Dalam sumbu vertikal bisa dinyatakan dalam Z, kedalaman ataupun dalam sumbu waktu. Kemudian gambar yang bawah memperlihatkan distribusi dari kecepatan, yaitu kecepatan gelombang P, ya. Di sini warna menunjukkan kecepatan gelombang P. Kemudian jadi kita punya P penampang seismik dan velocity. Nah, di sisi lain kita punya model matematik. Model matematik ini menghubungkan, ya, atau memperlihatkan hubungan antara P penampang seismik dengan velocity V ini. Sehingga kalau kita bisa mencari solusinya, ya, kalau kita bisa mencari P ini, kita mencari solusinya yaitu P, maka kita bisa mengestimasi kecepatan. Nah, itulah akan dibahas dalam kuliah ini bagaimana kita mencari solusi atau P dari persamaan diferensial ini misalnya, ya. Nah, kemudian setelah kita memperoleh nilai sebaran atau distribusi dari kecepatan, maka kita bisa melakukan interpretasi, ya, dan mengaitkannya dengan konteks geologi, misalnya ini dalam hidrotermal system, ya, dalam sistem yang terdiri atas fluida dan interaksinya dengan panas. Kemudian inilah beberapa hal yang semoga dapat memotivasi Anda, ya, di dalam mempelajari kuliah Geomatematika 2 ini. Pertama adalah kuliah ini akan membantu Anda di dalam memahami metode geofisika. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa di dalam geofisika biasanya terdiri atas 3 komponen penting, yaitu ada physical properties-nya, ya, misalnya kecepatan seismik, sifat kelistrikan batuan, sifat magnetik batuan, atau juga densitas batuan. Kemudian yang kedua kita punya model matematik, yang ketiga kita punya data, ya, data yang kita rekam di permukaan. Data yang kita rekam di permukaan dapat kita gunakan untuk mengestimasi physical properties di bawah permukaan. Jadi data itu bisa kita gunakan untuk mengestimasi physical properties di bawah permukaan, tapi syaratnya kita harus tahu model matematiknya, ya, model matematik yang menghubungkan antara physical properties dengan data itu. Nah, dan solusinya itu akan bagaimana kita mencari solusi dari model matematik, ya, secara analitik itu akan dibahas dalam kuliah ini. Kemudian manfaat yang kedua yang akan Anda peroleh kalau Anda memahami Geomatematika 2 dengan baik adalah akan memudahkan Anda di dalam pengembangan teknologi geofisika, ya. Jadi salah satu komponen teknologi itu adalah matematik. Jadi kalau Anda bisa menguasai matematika dengan baik, maka itu menjadi modal yang sangat penting nanti ketika kelak Anda ingin mengembangkan teknologi geofisika. Kemudian berikut adalah kemampuan yang secara spesifik, ya, yang akan Anda peroleh setelah mengikuti kuliah ini. Pertama, Anda akan memahami konsep bahasa matematika di dalam memodelkan masalah kebumian. Kemudian yang kedua, Anda akan memahami dan menguasai analisis Fourier. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan transformasi koordinat. Yang keempat, mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan persamaan diferensial biasa. Dan yang kelima, mampu menjelaskan fenomena fisika dengan menggunakan persamaan diferensial parsial dan mampu mencari solusinya. Pada kolom ketiga ini itu ada bobot penilaian, ya, untuk masing-masing komponen, ya, yang akan berkontribusi pada nilai akhir nanti. Berikut disampaikan secara general materi kuliah yang akan disampaikan. Pada dasarnya terdiri atas 3 komponen utama. Pertama adalah analisis Fourier, yang kedua transformasi koordinat, yang ketiga adalah solusi analitik persamaan diferensial, baik diferensial biasa maupun parsial. Di bawah ada 2 gambar. Gambar yang kiri berkaitan dengan analisis Fourier. Misalnya kita punya sinyal, kita merekam sinyal yang berwarna merah ini. Di sini sumbunya adalah sumbu time, tapi bisa juga sumbu spasial, ya.
Nah, menurut teorema Fourier, bahwa sinyal apapun pada dasarnya dapat kita dekomposisi kepada sejumlah elementary sinyal. Di sini elementary sinyalnya berupa sinusoidal ya. Jadi dari sinyal yang merah ini dapat kita uraikan menjadi tiga fungsi sinusoidal yang memiliki frekuensi dan amplitudo yang berbeda-beda. Nah, ini kalau kita jumlahkan ketiga sinusoida ini, kalau kita jumlahkan maka akan kita peroleh sinyal yang merah ini. Nah, itu konsep dari Fourier, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi pada kuliah saat ini nanti. Dan gambar yang kanan ini memperlihatkan memberikan ilustrasi mengenai peran atau manfaat ya dari analisis Fourier untuk mencari solusi dari persamaan diferensial parsial. Ini contoh adalah persamaan gelombang ya. Dari persamaan gelombang ini dapat kita cari solusinya ya, ini menggunakan transformasi Fourier. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut pada kuliah. Kemudian berikut adalah silabus mata kuliah yang akan disampaikan sebelum UTS ya. Minggu pertama membahas konsep bahasa matematika di alam, kemudian minggu kedua derivatif Fourier, minggu ketiga derivatif Fourier kompleks, minggu keempat transformasi Fourier dan fungsi Dirac, minggu kelima adalah sifat-sifat transformasi Fourier, minggu keenam transformasi koordinat, nilai eigen dan vektor eigen, minggu ketujuh adalah diagonalisasi matriks dan aplikasinya. Kemudian ujian tengah semester pada minggu ke-8. Nah, Anda pun akan kami berikan sejumlah tugas dan kuis. Jangan khawatir, tugas dan kuis ini dimaksudkan untuk agar Anda dapat memahami lebih jauh mengenai materi ya. Jadi membantu Anda memahami materi dengan lebih baik, dan tentunya juga untuk memahami materi dengan baik Anda perlu berlatih, practice dan exercise. Jadi ini nanti akan semoga dapat memperkuat pemahaman Anda ya. Dan nanti untuk tugas dan kuis pun nanti akan solusinya akan kita bahas di dalam pertemuan kelas juga ya. Jadi Anda bisa tahu bagaimana solusinya ya. Jadi akan kami berikan case study, kemudian nanti akan kita bahas solusinya bersama-sama. Kemudian berikut materi yang akan kami sampaikan setelah UTS terdiri atas 2 kelompok utama ya. 4 pertemuan pertama akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa, dan 3 pertemuan terakhir akan membahas persamaan diferensial parsial ya. Di dalam topik persamaan diferensial parsial akan dibahas atau akan kami berikan contoh mengenai persamaan Laplace, solusi dari persamaan Laplace, solusi dari persamaan difusi atau heat transfer, dan solusi dari persamaan gelombang. Dan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Kuliah berikut sistem pembelajarannya ya. Jadi pertama atau kuliah dan diskusi ya. Jadi di dalam kuliah dan diskusi ini akan kami paparkan bagaimana langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur ya di dalam mencari solusi persamaan matematik atau dari model matematik secara analitik. Kuliah ini memiliki bobot 3 SKS ya, 3 SKS. Jadi yang 2 jamnya akan kita gunakan untuk kuliah dan diskusi ya. Kemudian nanti yang 1 jamnya ini akan kita gunakan berkaitan dengan tugas ya. Jadi tugas-tugas itu akan kami berikan dan Anda dapat mengerjakannya baik secara individual maupun kelompok. Nanti tugas yang kami lihat levelnya tinggi akan kami sarankan supaya Anda bekerja secara berkelompok, supaya Anda juga bisa berlatih bekerja dengan teamwork-nya ya. Kemudian juga perangkat tugas yang terutama tugas yang berkaitan dengan case study ya. Kemudian juga tugas atau case study tersebut akan kita bahas di dalam pertemuan yang 1 jam ya. Jadi tugas maupun case study akan kita bahas nanti di pertemuan yang 1 jamnya. Kemudian akan diberikan pula pengayaan dalam bentuk praktikum. Praktikum bagaimana menggunakan Python untuk visualisasi ya. Jadi semoga Anda bisa membayangkan arti fisisnya ya. Anda bisa membayangkan secara fisisnya bagaimana bentuk dari persamaan yang Anda hadapi itu. Ya, jadi tidak abstrak sebagai persamaan saja, tapi bisa Anda bayangkan bukti realnya, bagaimana visualnya ya. Itu akan kita ajarkan dengan menggunakan Python.
juga dengan Python ini akan kita gunakan untuk symbolic language ya. Symbolic language ini mirip dengan mencari solusi analitik ya. Tapi nanti solusi yang Anda dapatkan ya dari symbolic language ini bisa Anda gunakan sebagai komparasi saja. Komparasi Anda bandingkan dengan solusi yang Anda peroleh secara analitik ya, secara manual ya. Nah, kemudian ini sistem penilaiannya terdiri atas ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis dan tugas. Dan satu hal yang harap Anda ingat adalah bahwa ketika Anda mengerjakan ujian, kuis ataupun tugas, maka di dalam lembar jawaban Anda itu ya, itu Anda harus menjelaskan penyelesaian analitik itu secara lengkap ya, lengkap, sistematis, dan terstruktur. Tidak boleh loncat, tidak boleh ada langkah-langkah yang diloncati. Anda harus bisa menjelaskan step by step langkahnya ya. Dan tidak boleh menggunakan hasil dari pemrograman symbolic language. Symbolic language ini hanya berperan sebagai komparasi atau nanti memastikan bahwa Anda itu betul ya. Jadi Anda bisa komparasi dengan symbolic language. Tapi ini tidak bisa Anda jadikan sebagai hasil akhir dari pekerjaan Anda ya. Jadi tetap Anda harus mengerjakan secara analitik. Kemudian berikut adalah tim pengajar untuk mata kuliah Geomatematika 2 ini. Saya akan memberikan materi sampai UTS dan berikutnya setelah UTS akan disampaikan oleh Pak Teddy Yudhistira. Berikut adalah buku referensi yang kami rekomendasikan. Ya, ada 3, ini buku yang sangat bagus-bagus semuanya. Yang tengah ini, Mathematical Method for the Physical Sciences, dibuat oleh Ruth Snyder. Beliau adalah profesor geofisik yang sangat expert, populer ya, dan tentu contohnya banyak memberikan contoh dalam konteks geofisika, jadi sangat bagus ya. Kemudian yang keempat ini adalah link diktat kuliah ya. Ini bisa juga Anda pelajari, bisa Anda baca. Di dalam link ini kami sediakan materi kuliah dan juga bahan presentasi, ya, presentasi dari kuliah ini. Tetapi tentunya link diktat ini tidak dapat menggantikan ya buku referensi. Jadi oleh karena itu, walaupun Anda sudah membaca diktat kuliah, tetap Anda harus membaca juga buku referensi yang 3 ini ya. Nah, tetapi kalaupun Anda misalnya belum sempat membaca, minimal ini wajib membaca diktat kuliah ini. Kemudian berikutnya adalah LMS ya. Nah, di EduNext akan seperti tahun-tahun sebelumnya, ini adalah tangkapan layar ya, snapshot dari EduNext yang kita buat pada tahun sebelumnya untuk kuliah Geomatematika 2 ini. Pada EduNext ini materi juga akan kami simpan ya, beberapa contoh diktat materi kuliah, bahan presentasi, dan juga tugas dan kuis Anda bisa submit dengan menggunakan EduNext ini. Dan yang terakhir ini adalah contoh rekaman kuliah Geomatematika pada tahun sebelumnya, dan ini dapat Anda gunakan juga sebagai bahan untuk belajar ya, dan bisa lihat bagaimana nuansa di kelas, ya kelas sinkron untuk kuliah Geomatematika. Kemudian untuk berikutnya akan kami perlihatkan contoh ya nuansa kuliah yang kami ambil, jadi segmen yang kami ambil dari salah satu kuliah di sini. Jadi salah satu kuliah yang ada di YouTube channel ini akan kami potong, kemudian akan kami sambung dengan video ini untuk memperlihatkan contoh ya nuansa di kelas. Demikian kuliah pendahuluan untuk Geomatematika 2 ini. Terima kasih banyak.